Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yaitu para habaib dzurriyyatur rasul, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini turut hadir bersama kita. Mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau menambah daripada keberkahan majlis ini, amin. Yang mohon maaf, kami tidak bisa sebutkan satu persatu dari namanya, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat, ta'zim, cinta al-faqir kepada beliau-beliaunya. Begitu juga yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita taati, yaitu para alim ulama, para kiai, para asatid, yang mohon maaf kami juga tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat, ta'zim, cinta dan taat al-faqir kepada beliau-beliaunya. Wabil khusus di sini kepada orang tua kita, guru kita semua, yaitu al-mukarram wal muhtaram, sahibul fadilah Abuya Kiai Haji Ali Karrar hafidallahu wa ra'ah. Begitu juga yang sama-sama kita hormati segenap para pejabat yang mungkin juga turut hadir pada malam hari ini. Begitu juga kepada tokoh sepuh masyarakat dan segenap panitia yang telah mensukseskan daripada acara pada malam hari ini. Dan begitu juga khususnya kepada pecinta-pecinta Nabi Muhammad, yaitu para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita yang berada di tempat ini tidak pulang dari tempat ini, melainkan Allah angkat derajat kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini merupakan satu keuntungan yang sangat luar biasa. Dengan hadirnya kita di tempat seperti ini merupakan satu tanda insyaallah kita adalah orang-orang pilihan Allah, kita adalah orang-orang yang dicinta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadirnya kita di tempat seperti ini, yaitu majlis yang menjadi perhatian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, yang insyaallah semua sudah tahu hadisnya. Apa kata Nabi Muhammad? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apa kata Nabi Muhammad? Apabila kalian menjumpai yang namanya taman surga, farta'u,
Banyak di sini yang mengartikan farta'u adalah untuk duduk dan sekedar hadir saja. Tapi secara lughah yang dikatakan farta'u adalah berfoya-foyalah. Kita diperintah oleh Nabi, kalau kita mendapatkan taman surga, kita mendapatkan kebun surga, maka berfoya-foyalah kalian semua di dalamnya. Maka sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Bukankah kita pada malam hari ini berada di dunia? Sahabat bertanya ketika itu, ya Rasulullah, kita sekarang di dunia, bukankah surga nanti kelak di akhirat? Dan Nabi menjawab, yang disebut dengan taman surga adalah majalisul ilmi, majelis ilmu, yang di dalamnya disebutkan ilmu-ilmu Nabi Muhammad yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, au hilaqud dzikir, atau sekelompok manusia yang duduk berkumpul untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan taman surga. Sehingga andaikan kalian semua, hai para kaum muslimin wal muslimat, ketika anda menjumpai taman surga tersebut, apa kata Muhammad? Farta'u, berfoya-foyalah. Pertanyaan sekarang, apa yang mau kita foya-foyakan? Apa yang kita dapatkan dari majelis seperti ini? Hidangan apa yang disediakan oleh panitia? Ternyata jawabannya adalah bukan hidangan yang disediakan oleh panitia, tapi hidangan langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hidangan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwasanya ma qa'ada qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidaklah sekelompok manusia ketika mereka duduk berkumpul pada malam seperti hari ini, melainkan menjadi perhatian para malaikat, sehingga malaikat-malaikat Allah akan turun meliputi kita semua. Hanya saja bentuk kita yang berbeda, dimensi kita yang berbeda, sehingga kita tidak bisa melihat daripada malaikat tersebut. Tapi kita yakin pada malam hari ini kita semua diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak sampai di situ, Nabi melanjutkan wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan di majelis seperti inilah turun yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain banyak juga disebutkan, intinya ketika kita hadir di majelis-majelis seperti ini, di situ tempat turunnya ampunan Allah, tempat turun yang namanya rahmat Allah, dan di situ turun yang namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan jelek-jeleknya manusia, sombong-sombongnya manusia yang dia tidak mau duduk, yang tidak mau hadir ke dalam majlis-majlis ilmu. Kenapa? Karena dikatakan di situ, ketika Allah berikan hidangan berupa ampunan, Allah berikan hidangan yang namanya barokah, Allah berikan hidangan yang namanya di situ rahmat. Kalau ada manusia yang tidak mau, itulah manusia yang sombong. Coba sekarang saya tanya, yang berani angkat tangan, siapa yang hadir pada malam hari ini yang tidak punya dosa? Ada? Semua penuh dengan dosa. Kita manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu, ketika kita merasa diri kita banyak dosa, kepada siapa kita mohon ampun kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kepada siapa kita berharap untuk mendapatkan ampunan kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka di malam pada hari ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan ghanimatu majalisi dzikri al jannah, hasilnya orang yang duduk di majelis seperti ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kumpul kita kelak bersama para kiai, para ulama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih pada malam hari ini kita bisa duduk berkumpul banyak para ulama, para kiai, para habaib bersama kita, dan ini merupakan perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, jalisul ulama, duduklah kalian semua kepada para ulama, wazahimuhum birukabikum, dan rapatkan lutut kalian dengan lututnya para ulama. Artinya apa? Duduk, menghadap, belajar, tanya hukum kepada para ulama. Tapi mohon maaf, zaman sekarang sedikit mereka yang duduk dengan para ulama,
sedikit mereka yang mau belajar kepada para ulama. Kita khawatir masuk dalam hadis Nabi yang mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama, akan datang nanti satu zaman kepada umatku yang mereka lari dari para ulama. Dan zaman ini jangan sampai itu terjadi kepada kita semuanya. Jangan sampai kita lari dari para ulama. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena mohon maaf, banyak orang sekarang hanya bisa datang ke kiai kun peraknya habis pak bu, benih atanya hukum, benyak saya nyabis, benyak saya nyabis, nyabis bagus tak kalero. Satu contoh, ada satu orang ketika dia mau buka toko di Jakarta, datang kepada seorang kiai, dia mengatakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leres engki fadhol, duduk. Anu kiai, abdina di hajat kiai, insyaallah satu malam angkat ke Jakarta kiai, doa kiai muka atukuh manter laris manter salamat, menbeda amalan-amalan kiai, minta amalan ke kiai. Banyak tak banyak ngak nikah? Banyak tak banyak? Banyak. Saya mana kiai usnuzon dimintai doa, berdoa beliau. Yang saya kurang ajar saya minta tua ke nikah. Atuh pangal ku jelok na kiai. Apa aku mau ngomong musuh kayak atuh kiai nah. Oleh 15 menit mare pas. Ampun, engke terima kasih kiai sakalangkong. Nya habis buka bes 20.000, Pak. Hari ya kurang ajarnya mana? Kiai tak minta bes ping pangarte. Sehingga kiai tak minta bes. Titik beratnya bukan di sini, Pak. Titik beratnya bukan di sini. Berangkatlah seorang yang minta doa tadi ke Jakarta, sukses, tokonya laris, uangnya banyak, tahun depan pulang ke rumahnya dengan mobil mewahnya. Depak gabung kona lupa kaki si atua gelak. Ada andi cowboy, tak entar kaki tak tanya kiai, langsung dia ngundang sinden, dia ngundang dangdut, bidu wanita yang membuka aurat haram. Ini yang disebut penghinaan terhadap ulama. Dia hidup di sebelahnya ada pondok, ada masjid, ada majelis taklim, ada kiai, ada ulama, tapi dia pakun, tidak peduli dia. Yang tadi dia sukses minta doa kepada para ulama, setelah itu ulamanya dibiarkan oleh dia. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi kepada kita yang hadir pada malam hari ini, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan menghinakan ulama. Dan orang yang menghinakan ulama, hati-hati, itu ciri-ciri orang yang celaka dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, apa kata Nabi? Jalisul ulama, duduk kalian dengan para ulama, wazahimuhum birukabikum, rapatkan lutut kalian, tanya hukum, belajar. Kenapa? Dikatakan oleh Nabi Muhammad, fa innallaha yuhyil qulubal mayyita binuril hikmah. Sangkuna Allah Pak Bu mau di ate semate kalau bencahaya ilmu inilah yang bisa menghidupkan hati seorang manusia. Oleh karena itu, jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para ustadz, jangan jauh dari majelis taklim. Karena dengan duduknya kita di situ, kita akan mendapatkan siraman-siraman ilmu, siraman-siraman rohani yang akan menghidupkan hati kita. Karena terus terang saja, kalau hati tidak dihidupkan, menatena tapayaudi, itu berbahaya, Pak. Kalau hanya mata yang kita buka, semelak pun perak mata, Pak. Arya mata perak bisa ngantaraki, Pak. Ke alun-alun, ke sekolah, ke bungkoh, ke pasar. Mata ini tidak bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mengantarkan kepada Allah ketika hatinya hidup, ketika hatinya melak, Pak, menatena melak, insya Allah depak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati yang medem, Pak, kalau mata semedem, mata yang buta, maka resikonya dia hanya menabrak sesuatu yang ada di hadapannya. Dia menabrak tembok, dia menabrak pohon, dia menabrak gedung. Resiko paling tinggi bocor kepala atau meninggal dunia, jatuh ke jurang. Tapi selesai sudah. Tapi kalau hatinya yang mati, hatinya yang buta,
naudzubillah tsumma naudzubillah, maka yang ditabrak bukan gedung, benih gabungkaan, benih tembok, benih beto, Pak. Saya tabrak hukum Allah, syariat Allah, syariat Nabi Muhammad. Kalau sudah hukum Allah yang ditabrak, hati-hati. Kalau sudah hukum Allah ditabrak, hati-hati ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika itu yang ditabrak, maka dia akan terjerumus kepada kemaksiatan dan dia akan berujung kepada neraka jahannam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Qala Allah taala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di sini Allah mengatakan, menjelaskan di dalam kehidupan dunia ini, Pak, sampean ben kaula mangken neka Pak Odi, Pak, celeng dunia perak berdua, Pak. Perhatikan baik-baik, camkan sampai Anda pulang, bawa ini sebagai oleh-oleh untuk keluarga Anda, untuk diri Anda dan semuanya. Ingat, Odi beda dunia jalan perak dua, situng sabilur rahman, jalannya Allah, do sabilus syaitan, jalannya setan. Adapun jalannya Allah dibawa oleh utusannya dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan Allah yang sekarang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang orangnya pada malam hari ini kita peringati maulidnya. Wa nafsu wa ma sawwaha, dan jiwa dengan penyempurnaannya. Artinya apa di sini? Allah menciptakan manusia, menciptakan jiwa-jiwa dari manusia ini semua. Tidak ada satupun di muka bumi dari manusia yang diciptakan oleh Allah senang dengan maksiat. Tidak ada. Semua jiwa itu fitrah, suci, bersih, tidak suka dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia dalam keadaan suci. Faja'athumus syaitan, maka setan mendatangi mereka semua. Ketika setan mendatangi mereka, fastalathum an dinih, maka setan-setan itu tugasnya adalah menjauhkan manusia dari agama, menjauhkan manusia dari ulama, menjauhkan manusia dari para kiai, para guru, agar mereka jauh dari agama, jauh dari syariat Nabi Muhammad, sehingga mereka terjerumus kepada jalan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah mengatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah memberikan dua jalan, yaitu jalan fujur, yaitu jalan maksiat, jalan setan, wa taqwa, dan jalannya Allah. Lalu dikatakan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha, ontong, beruntung. Siapa yang beruntung? Man zakkaha, yang mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya, yang menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi, sungguh rugi. Siapa yang rugi? Orang yang mengotori dirinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Pak, Bu. Di dunia cuma hanya ada dua jalan. Satu jalan Allah, dua jalan setan. Kenali pada malam hari ini, apa itu jalannya Allah, apa itu jalannya setan, biar kita tidak salah dalam menentukan jalan tadi ini. Kita sekarang berada di persimpangan jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ada di dua jalan. Ada jalan takwa yang berujung kepada surga, ada jalan neraka yang berujung, ada jalan fujur, jalan maksiat yang berujung kepada neraka. Tinggal kita sekarang tentukan, kita mau ke surga atau mau ke neraka. Baik, kita kenali sekarang, masyaallah hadirin. Ini fenomena di akhir zaman sekarang, maksiat merajalela. Maksiat merajalela. Walaupun pondok pesantren sudah banyak, walaupun majelis taklim sudah banyak, walaupun di situ banyak para kiai, banyak para ulama,
masih banyak manusia-manusia yang tidak mau dekat dengan mereka, justru menjauh, dan dia memilih untuk menentukan jalannya, yaitu menentukan jalannya ikut jalannya setan. Apa itu jalannya setan? Satu, sihir. Banyak atau tidak tukang sihir? Banyak atau banyak tukang sihir? Banyak atau banyak dukun? Hati-hati. Manusia banyak beranggapan sihir itu hanya haram atau dosa saja. Lah, bahkan sihir itu bisa menyebabkan orangnya keluar daripada agama Islam, menyebabkan dia keluar, karena itu adalah perbuatan syirik. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali Anda datang kepada tukang sihir, dan Anda jangan takut kepada tukang sihir. Alhamdulillah, Habib pun datang. Ada kilo nak kelak, kalau orang terengan kilo. Kelak, kalau kader, kalau tak bisa kelak. Mon, sihir. Jangan sekali-sekali Anda datang ke tukang sihir, dan jangan Anda bekerja sebagai tukang sihir. Kalau ada tukang sihir, ingatkan kepada mereka, hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, walakinna syayatin kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Yu'allimunan nasa sihra, mereka setan itulah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Sehingga membodoh orang yang kabak tukang sihir, ajar ilmu sihir, berarti dia belajar ilmu yang bersambung sanadnya kepada sihir. Jelas? Jelas? Jauhi sihir. Jangan takut Anda disihir. Dekat dengan para ulama, baca Ratibul Haddad ba'dal maghrib, baca Wirdul Latif ba'da subuh. Datangkan tukang sihir yang paling hebat, tidak akan tembus. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak tidak orang yang suka nyawer ke biduanita atau ke sinden? Banyak tak banyak? Haram. Apa? Di mana otaknya? Para kiai, para habaib, para ustadz, dia mengajar, tugasnya memperbaiki akhlak. Dupulai bupaknya habis, Pak. Sinden merusak akhlak, dibayar mahal. Di mana otaknya orang yang nyawer itu? Perhatikan baik-baik di sini. Bodoh sing ngocak anu beb, mabunga sing ngoncong beb. Ya, Anda menyenangkan sing ngoncong, masa nang sinden, mapakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masaki hati Rasulullah. Hati-hati di sini. Anda ingin selamat, ikut jalan Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain kecuali jalan Nabi Muhammad. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Apa kata Allah, Bu? Saong guna orang saya muang-muang beseh, saya ampun nyawer kene kang singa. Dangdut isawer. Men kiai tak apa. Arwahnya mana nyabis bener nyawer, singa. Nyawer, sinden-sinden isawer, ada muang-muang bes, ada mubadir. Apa itu guna Allah? Kanu ikhwana syayatin. Mereka itu adalah mereka satujo taretan naseh. Man sampai tertawa saya kemat taretan setan, man bodoh kebelet tengku, man bodoh sinden pas bodoh nyawer arwah taretan setan. Bodoh dangdut nyawer arwah taretan nah. Jelas kira-kira Pak Bu? Jelas Pak Bu? Kon, hati-hati, jangan sampai nyawer, karena Allah murka kepada idha'atul mal, orang yang membuang-buang harta. Anak nasagolah monduk tak sanggup anu berempa bejerenah 300-400 anu abdi tak mampu kiai, tapi rokok nang ngokos, colok nang ngokos, saya ngocak tak mampu rokok berempa hargana 20.000 mensari sabungkos sabulan berempa sabulan nematos sanggup tangbi meleh
bener mulai penyakit sebab orang arokok minimal arwah minimal ya sampai si arokok kasokana sampean aku mau ke TV kon keng anak bila pamon tuk minta keringanan mana benar ki arokok minta rokok tak apa ampun ki abis tak mampu beli rokok tak mampu ki untuk anak minta keringanan minta keringanan pakun ngokoh colok nak lecet jelas kira-kira Pak Bu jelas Pak Bu oke ada nomor 2 nomor 3 masih banyak atau tidak yang mabuk nyabu bir ganja koplo coba perhatikan hadis Nabi dalam sebuah riwayat dalam kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Nabi mengatakan di sini orang saya lakukan ampo mabuk edingaki yang sudah pernah mabuk taubat kepada Allah minta ampun kepada Allah. Lihat orang yang suka mabuk kalau dia meninggal dunia tidak bertaubat kepada Allah demi Allah Nabi yang mengatakan mudminul khamar orang yang terus-terusan mabuk ampo nyabu bir arak tua ganja pil koplo apapun itu bentuknya yang namanya memabukkan khamar maka demi Allah sekalipun kau meninggal dalam Ka'bah haram mendapatkan surganya Allah haram mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati di sini jangan main-main dengan mabuk jauhi benda tersebut karena Nabi pun mengatakan orang yang mabuk-mabukan ketika dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak ketika dia meninggal nanti di akhirat dia dimasukkan dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam neraka jahanam dia akan dipaksa oleh Allah untuk meminum air dari sungai Ghautah. Apa itu sungai Ghautah? Dikatakan di situ maaf sungai Ghautah ini airnya diambil dari maaf dari kemaluannya pelacur wanita-wanita yang berzinah di muka bumi yang berhubungan intim di luar pernikahan dia tidak taubat kepada Allah tidak kembali kepada Allah hati-hati di sini maka dari kemaluannya tadi itu papolong sareng Allah Subhanahu wa ta'ala keluar dari kemaluannya cairan nanah yang busuk yang menjijikkan mengalir kepada sungai yang bernama sungai Ghautah. Begitu sungai tadi sudah penuh maka para pemabuk tukang sabu apapun dia yang dipakai untuk memabukkan di situ yang suka memabukkan ketika dia tidak taubat diseret semuanya dipaksa untuk minum daripada sungai Ghautah tersebut air yang keluar dari kemaluan seorang pelacur. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Hati-hati di sini Pak Bu, jaga anak-anak Bu. Ingat Allah mengatakan begini wa qalilun min ibadiyas syakur sedikit dari hambaku ini yang bersyukur. Apa makna syukur Pak Bu? Coba saya mau tanya sekarang kalau saya sekarang memberikan hadiah kepada Anda mengucapkan apa? Terima kah? Sagalang kau oke membeda orang ampo beri tak ngocak sagalang kau orang apanya mana? Orang saya tak tahu terima kasih orang apanya mana? Kurang ajar orang ajar minta apa Pak? Patapor sepakat? Orang ajar minta patap minta minta cek minta jelas? Ayo sekarang kita bahas dulu sepakat ya membeda orang tidak terima kasih berarti minta patap sebab abadna kurang oke. Pertanyaan sekarang bagaimana terima kasih kepada Allah? Ini pertanyaan bagaimana terima kasih kepada Allah? Allah mengatakan sedikit sakone Bu orang saya bisa terima kasih ke Allah sakone. Kenapa? Karena makna syukur anta'budahu wa tu'azzimahu arti bersyukur kepada Allah adalah hendaknya kau beribadah kepadanya yaitu kepada Allah dan mengagungkan Allah
mengagungkan Allah. Emang ada orang yang meremehkan Allah? Dikatakan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bekto abekna maksiat, sadar kalau dia dilihat oleh Allah. Pak, kalau atanya mangken Pak, misal ada orang bermaksiat, Allah melihat apa tidak? Sampean yakin tidak dilihat oleh Allah? Lemen abekna yakin dilihat oleh Allah, pakuna maksiat, arwahnya mana Pak? Merendahkan pandangan Allah yang maha melihat. Arwah pada moso santre moso ustad ngocak ke santre, cong mangken ujian saya nggak cek bodoh saya nyontek, cek bodoh saya nyontoh, cek bodoh saya nengku buku. Tiba-tiba seorang ustad mengawas sebagai murokib di situ, santre namo kak kitab terang-terangan. Kira-kira ustadnya bekal tak bekal? Kenapa? Sebab abuna ngeremehaki ustad. Begitu juga dengan Allah. Ketika bermaksiat kita tahu Allah melihat, pakun maksiat dia merendahkan sifat Allah yang maha mengetahui. Tapi kalau ada orang bermaksiat kepada Allah, dia yakin Allah tidak melihat, hati-hati, maka orang tersebut keluar daripada agama Islam, murtad. Kenapa? Karena dia menghilangkan sifat Allah yang maha melihat. Jadi hati-hati di sini. Sekarang kira-kira saya tanya di sini. Sekarang ada orang bermaksiat, orang mabuk, kira-kira orang itu bersyukur apa tidak kepada Allah? Tidak. Berarti orang apa arwahnya mana? Orang apanya mana? Orang ajar minta apa? Memberi orang mabuk patap bengal. Hah? Iman ala benjala ben mentako. Serahkan kepada laskar. Ada laskar sakira banyak ini kan. Siap beratas maksiat? Takbir. Sallu ala Nabi. Harus Pak, ikut jalan Nabi Muhammad sekarang. Taib. Beda orang nyawer, apakah dia terima kasih kepada Allah? Tidak. Berarti orang apanya mana? Kurang ajar. Minta apa? Beda orang nyawer terus rumah. Tap. King. Cak. Bengal. Cepera delok sambian, boleh dangdutan entar. Majelis entar, dangdut entar. Ada ki malaikat, ada dapat di mana kiriya. Pilih satu jalan, majelis. Dekat dengan ulama, jauhi maksiat. Harus punya prinsip di sini. Kenapa? Dikatakan qad aflaha man zakkaha, untung orang yang mensucikan dirinya. Allah si atabu Pak. Yang mana Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga dikatakan oleh ulama man syakka bil Quran faqad kafar. Siapa-siapa orang yang ragu terhadap Al-Quran kafir. Jelas Al-Quran Allah mengatakan semuanya di situ. Ini sekali lagi Bu Pak jadi ngaji, ini banyak fenomena akhir zaman, ajilbab, asarong, kamasjid, kamajelis, entar yasinan, kompolan, Pak pun tapi dalam kona mabudu pesek punya tak punya? Marinya. Tengah Bu, otang 1 juta, beli 1 juta loh. Haram. Ajilbab, pengajian, yasinan, Pak pun mabudu pesek. Saya laki nggak keluar, lema bekto ke masjid, tapi Pak pun mabudu pesek. Tengah. Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadisnya bahwasanya orang yang berbuat riba, mabudu pese atau senang kapese budu, itu di situ dosanya riba itu ada 70 pintu dosa Bu, 70 pintu paling mabena, paling sakonekna itu dosana itu pada mosok anak zina, mosok emak kandung ngatibi. Jadi ngaki mata Pak. Beda anak, beda orang nikah zina ke orang lain nikah. Area dosa rajo. Apa boleh seorang anak zina kepada ibu kandung? Area dosa rajo. Dosa rajo ke nikah pada mau seorang mabudu bes. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang ahli ibadah, orang taat, beribadah kepada Allah setiap hari, tapi tidak dikabulkan oleh Allah, tidak mendapatkan jawaban, sehingga Nabi Musa alaihissalam seorang kalimullah yang mujizatnya bisa berbicara langsung kepada Allah, matur ke Allah, atanya ke Allah, ya Allah, kenapa hambamu yang ahli ibadah ini
tidak kau terima doa dan amal ibadahnya. Hai Musa, kau ingin tahu ya Musa? Ya Allah, andaikan hamba yang ibadah tadi ini, orang yang dianggap orang soleh tadi ini, andaikan dia berdoa, dia angkat tangannya sampai nyeting kalangnya, tidak mungkin siwa mubalaghah saja di sini, tak mungkin sudah. Andaikan nyeting kalangnya, nangis setiap hari sampai habis air matanya dan buta matanya, beribadah tiap hari sampai hancur berkeping-keping badannya, pakrun ta'etareno songkok ya Musa, tetap tidak diterima oleh Allah. Takar Nabi Musa tanya, ya Allah, apa dosanya ini hamba ya Allah sehingga tidak kau terima walaupun sedemikian rupa ibadahnya ya Allah. Musa, kau tahu kenapa aku tolak ibadah dan doanya? Karena semasuk lebet lesana, semasuk katabuna barang haram, dalam bisa yang barang haram, sabaja sebeda ibung kona barang haram. Karena itulah aku tidak terima semua amal dan doanya. Jangan bangga rumah mewah, mobil bagus, emas banyak, uang banyak, tapi hasil mabudu bes membodoh orang mabudu bes orang korang berarti minta menjambian ngencem bes ayu ngencem bes ayu bo tak ada bonggok parlo iya tak dapat 1 juta tapi boleh terus tapok lah cu. Ada orang korang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlunya kita duduk di majelis taklim seperti ini untuk dekat dengan para ulama agar kita tahu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Nabi Muhammad ini manusia yang mulia. Nabi Muhammad ini utusan Allah, diutus oleh Allah tidak dengan tangan kosong, tapi membawa ajaran, membawa syariat, membawa agama yang harus ditaati. Maka kenali dulu Muhammad biar cinta kita tumbuh di situ. Karena manusia orang ini wajar, orang senang kabareng bagus nekawa wajar, dan Anda perlu tahu tidak ada manusia yang sebagus Nabi Muhammad. Dikarenakan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling bagus, paling baik apanya? Akhlaknya maupun penciptaannya. Akhlak dan penciptaannya sempurna Nabi Muhammad. Pak, Bu, tidak ada yang sempurna Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, dari sempurnanya penciptaannya sampai kotorannya pun sempurna, Pak. Maaf Bu, Nabi Muhammad man aku padang Bu. Ada kalau tak pakai ngerti bersama turun man kasar joko orang ajar man lopo juga gelap man aku padang ini lah keluar apa ruangnya mana peluk arwah ekakan masuk bumi Bu, ekakan laju elah tidak perlu yang namanya WC toilet tak perlu peluk ekakan masuk bumi bekasnya kenangan seekakan masuk bumi keneka area lebih rokom dari minyak misi. Allahumma sholli ala Muhammad. Men andina sampean Mbak berma seram saim keluar boleh kian Mbak dengan Mbak bumi tidak rela menelannya. Tidak ada Rasulullah, lihat adakah manusia sempurna lebih itu? Tidak ada. Belum lagi kita bicara maaf air kencingnya Nabi Muhammad, air seni Nabi Muhammad. Suatu waktu Nabi tidur di antara salah satu rumah istrinya. Ketika Nabi tidur malam-malam jaga Pak cucu kemeh, karena tidak ada toilet zaman itu. Nabi kencing di kendi. Tahu kendi? Apa kendi Maduruna? Ya ruwabon. Ageme, maaf asene. Kencing selesai esabok. Neros tedung Nabi. Bini aja ke. Pelka. Nyari aing. Teku kendi. Mek bodoh esen nyaman iya no Pak. Klek mek nyaman patah ada Pak. Lok tak ada isabak boleh. Kalau kena tanya Mas Rasulullah demak aingnya. Ya namo songkok ya Rasulullah. Mesem Rasulullah Pak arwah kemenang kok nyaman. Gak nyaman Bu. Lain mau sholat kena sampean Bu baik Bu. Jok seram, jok enom, jok seram. Mentak mabuk kalau ngeram yang. Lihat di sini. Tapi subhanallahnya wanita yang meminum air seni Nabi Muhammad
sampai meninggal dunia tidak tersentuh yang namanya penyakit perut, dijaga oleh karena ada zat Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu kotoran Nabi sempurna. Inilah Nabi kita Muhammad, dihadiahkan untuk kita. Kenali Nabi Muhammad biar kita cinta dengan Nabi Muhammad. Ketika kita sudah cinta dengan Nabi Muhammad, ikuti ajaran Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan selamat dunia sampai akhirat. Ajaran Nabi Muhammad diteruskan oleh para ulama. Ketika para anbiya, karena al ulama warathatul anbiya, ulama pewaris daripada para nabi. Kalau nabi wajib dimuliakan, pewarisnya ulama yang ada di hadapan Anda wajib untuk dimuliakan. Kalau para nabi itu wajib untuk dicintai, wajib pewarisnya juga untuk dicintai. Beruntung Anda yang hidup di kampung Anda, di situ ada seorang ulama, karena ulama keberadaannya adalah akan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang di sekitar dunia sampai akhirat. Karena ulama dibutuhkan dunia sampai akhirat. Di surga pun ulama dibutuhkan, Pak, karena mereka suruju ummatika, kata malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Muhammad, manhum, siapa itu ulama ya Jibril, siapa itu ulama ya Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah, mereka adalah temar lampu bagi umatmu dunia sampai akhirat. Oleh karenanya jangan jauh-jauh daripada para ulama, mereka adalah pewaris Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai penutup, kenali Nabi Muhammad, ikuti ajaran Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad manusia yang sangat rahmat dan perhatian kepada kita semuanya. Bahkan ketika nanti beliau di akhirat, sebelum beliau masuk surga, lihat di situ ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mimbar sebagai kendaraan untuk para nabi masuk ke dalam surga. Semua para nabi sudah berada di atas mimbarnya masing-masing, siap-siap untuk bergerak masuk ke dalam surga. Akan tetapi ada satu mimbar yang kosong, ada satu mimbar dari cahaya yang kosong. Siapa itu orangnya yang malam hari ini kita peringati? Sayyiduna wa maulana Muhammad. Kemana orangnya? Sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud di hadapan Allah, sehingga ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, madza turid an asna bi ummatik ya Muhammad, apa yang kau inginkan hai Muhammad untuk aku perbuat kepada umatmu? Maka Nabi angkat kepalanya, dia mengatakan, ya Allah, ajil hisabahum, ya Allah, cepatkan hisab mereka. Dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata bukan di mahsyar, bukan hanya di mahsyar yang ditolong oleh Nabi Muhammad, bahkan Nabi minta tolong kepada Allah, permisi untuk mengambil umatnya yang sudah masuk dalam neraka jahanam. Sehingga ketika diizinkan oleh Allah, Nabi mengambil umat-umatnya yang ada di neraka, sehingga malaikat penjaga neraka mengatakan, ya Muhammad, ma tarakta min ummatika li ghadabi rabbika min baqiyah. Dikatakan, ya Muhammad, tidakkah kau tinggalkan satu saja dari umatmu untuk mendapatkan hukuman dari Allah? La, tidak, demi Allah, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho satu umatku masuk dalam neraka jahanam. Karena Nabi Muhammad menagih janji Allah yang mengatakan, walau sawfa yu'ti rabbuka fatardah, maka aku belum puas, kata Nabi Muhammad, sebelum semua umatku dikeluarkan dari neraka. Inilah Nabi kita yang kita peringati pada malam hari ini. Inilah orang yang kita ikuti jalannya, yang bertanggung jawab dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, tentukan jalan Anda dari sekarang. Kira-kira mau ke surga atau neraka? Mau jalan setan atau jalan Nabi? Jalan setan apa jalan Nabi? Jalannya ahlu maksiat apa jalannya ulama? Siap ikut ulama? Siap ikut Nabi? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cangkolong kasih saja para kiai, para alim ulama, mohon maaf. Hanya intul amar saja di sini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.